Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lia Astria akan memaparkan tugas 1.4.A.8 yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu guru harus dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah karena murid dapat merasa tenang, bahagia, dan merdeka di lingkungan sekolah tanpa tekanan sehingga murid senang datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrarestitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Pertama, disiplin positif mengajarkan murid agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kedua, guru harus mengetahui motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid itu berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru harus berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal pada murid sehingga menjadi murid yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hindari hukuman dan penghargaan agar memunculkan motivasi internal di dalam diri murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sedangkan penghargaan akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas. Ketiga, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yaitu berhasil pada diri murid. Keempat, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka mempermudah mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta berkolaborasi antar warga sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak merupakan perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak agar terbentuk budaya positif, sehingga murid merasa aman dan nyaman berada di sekolah atau di kelas. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Saya sudah memahami konsep inti pada modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep ini harus dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata, konsisten, serta komitmen. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ternyata hukuman dan penghargaan tidak tepat digunakan karena tidak muncul motivasi internal di dalam diri murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Posisi kontrol yang dilakukan sebagai teman dan pembuat merasa bersalah kurang tepat. Seharusnya seorang manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Yaitu menangani murid yang kurang semangat di dalam kegiatan pembelajaran. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah tersebut, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik yaitu sudah muncul motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering digunakan adalah sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya merasa bersalah karena membuat murid bergantung dengan guru, murid terasa tertekan, serta menjadi murid yang mengecewakan gurunya jika guru tidak membantunya. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat senang dengan menggunakan cara yang tepat dalam menangani masalah murid karena murid bisa menemukan solusi terbaik untuk dirinya. Perbedaannya lebih bijaksana dan adil dalam menangani permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menanyakan keyakinan dengan memberikan pernyataan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari yaitu menumbuhkan kesadaran warga sekolah agar menjadi pembiasaan budaya positif saat berada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.